Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai aksara dan bahasa daerah di Nusantara. Mengapa kita harus mengenal aksara dan bahasa daerah di Nusantara? Karena dengan mengenal aksara dan bahasa daerah Nusantara, maka kita dapat mengidentifikasi bahwa naskah tersebut bertulisan aksara apa dan menggunakan bahasa apa, sehingga kita dapat mudah mengkaji naskahnya. Sebelum kita beranjak kepada pengenalan aksara, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu naskah kuno. Naskah kuno seperti yang kalian pelajari di pertemuan yang lalu, pengertiannya adalah bahwa naskah kuno itu adalah bahan tulisan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan seseorang yang merupakan hasil budaya bangsa pada masa lampau. Bahwa naskah kuno ini ditulis pada sebuah media, ya, dan media ini dapat dikatakan naskah kuno apabila tulisannya itu berbentuk tulisan tangan, ya, dan umurnya harus minimal 50 tahun lebih. Dan saya ingatkan kembali bahwa apabila ditemukan buku-buku yang umurnya sudah ratusan tahun, namun itu tidak ditulis tangan, itu hanya dapat disebut dengan buku lama. Lalu apa yang dimaksud dengan pengertian aksara itu sendiri? Aksara adalah sistem simbol atau tanda visual yang tertulis pada media seperti kayu, kain, tulang, kertas, bambu, dan lain-lain. Dan hal itu untuk mengungkapkan unsur-unsur ekspresif dalam suatu bahasa dan digunakan untuk berkomunikasi dan sedikitnya mewakili ujaran. Dan aksara ini sangat penting di dalam naskah kuno karena aksara adalah wujud tulisan yang merekam dan menyimpan pikiran, gagasan, perasaan, dan keterampilan nenek moyang yang telah melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni. Tradisi keberaksaraan di Indonesia ini pertama kali diketahui yaitu ditemukan pada prasasti di Kutai, Kalimantan Timur, yaitu sekitar abad ke-4 Masehi. Dan kemudian juga ditemukan keberaksaraan di Indonesia yaitu di prasasti Taruma, Jawa Barat, ya, pada abad 5 Masehi. Dan kemudian ditemukan juga prasasti di Kalinga, Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi. Ya, jadi dengan ditemukannya prasasti-prasasti tersebut bahwa ternyata di Indonesia itu sudah ada tradisi keberaksaraan atau tradisi tulis ya sejak abad ke-4 Masehi. Walaupun ketika itu medianya masih menggunakan media prasasti. Ya. Namun apa bedanya prasasti dengan naskah kuno? Bisa dilihat ya bahwa prasasti adalah sebuah batu, ya, sebuah batu yang kemudian ditulis dengan menggunakan tulisan aksara, ya. Dan ranah filologi ini sendiri yaitu tidak mempelajari mengenai asal-usul batu dan sebagainya, itu merupakan ranah arkeologi. Filologi adalah hanya membaca teks yang ditulis pada prasasti. Perkembangan aksara Nusantara menurut De Kasparis
Yang pertama adalah yang muncul di Nusantara sendiri adalah aksara Pallawa. Ya, ada aksara Pallawa awal dan akhir, yaitu sebelum abad ke-8. Kemudian setelah berkembangnya aksara Pallawa, berkembang aksara Kawi. Ya, Kawi juga terbagi 3 ya, ada arkaik, standar Kawi awal, dan aksara Nagari awal. Yang kemudian berkembang aksara Kawi muda, yang kemudian berkembang aksara Jawa dan daerah pada periode Majapahit. Yang kelima adalah aksara di Indonesia dari pertengahan abad ke-15 sampai ke-16. Saya hanya menjelaskan sekilas saja mengenai perkembangan aksara di Indonesia, ya, karena ini kita tujuannya hanya mengenal aksara saja. Untuk lebih lanjut penjelasannya kalian bisa baca pada buku yang telah saya berikan, ya, untuk pengenalan filologi, ada semua di situ. Aksara Pallawa ini yaitu aksara yang berasal dari India bagian selatan. Ya. Tabel ini adalah perkembangan aksara di Nusantara. Jadi aksara-aksara, tulisan-tulisan yang beredar di Indonesia ini awalnya tuh berasal dari aksara Pallawa, dari India. Ya, kemudian berkembang menjadi aksara Kawi. Yang kemudian berkembang menjadi Hanacaraka, ya, aksara Jawa. Ya, kemudian berkembang menjadi aksara daerah seperti Lampung, Rencong, Batak Karo, Bukit Makassar. Seperti itu ya jadi perkembangannya. Jadi awalnya itu terinspirasi simbol-simbolnya dari aksara Pallawa. Kemudian berubah menjadi Kawi, kemudian disesuaikan ya pelafalannya, bahasanya sesuai dengan pulau Jawa ya, di negeri Jawa, sehingga akan terbentuk aksara Hanacaraka. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana Bu mengenai perkembangan aksara Jawi dan Pegon, aksara Arab ya? Nah, aksara Jawi dan Pegon itu kan awalnya dari aksara Arab. Ya, yang kemudian disesuaikan pelafalannya, bahasanya dengan budaya setempat. Kalau Jawi itu di Melayu, maka menggunakan bahasa Melayu, sehingga walaupun sekilas itu tulisannya seperti Arab, namun jika kalian baca dengan seksama itu menggunakan bahasa Melayu. Begitupun dengan Pegon, ya, aksaranya menggunakan aksara Arab yang kemudian disesuaikan pelafalannya dengan bahasa Jawa ya, bisa Jawa dan Pulau Jawa dan Sunda, sehingga menggunakan bahasa setempat ya. Nah, sehingga penyebutannya menjadi aksara Pegon. Kemudian aksara Arab ya, aksara yang menjadi inspirasi untuk pembentukan aksara Jawi dan Pegon. Jika kalian perhatikan, ini akan berbeda pembacaannya dengan naskah kuno berteks Jawi dan Pegon. Ketika dibaca walaupun tidak bersyakal ya, akan menggunakan bahasa Arab. Saya akan mencoba baca awalnya ya. Teks awalnya Bismi Abdi wal Ibnu Waruh Kudus Al-Ahi Wahid. Ibtida Mu'awanah Sayyid Syekh Uktub Ilanahil. Penjelasan aksara yang pertama yaitu aksara Arab ya, walaupun ini aksara ini berasal dari negeri Arab sendiri yang kemudian disesuaikan dengan orang Indonesia menjadi aksara Jawi dan Pegon. Namun mungkin dari kalian masih bingung ya jika memang sekilas membaca teks, membedakan antara teks Arab, mana teks Jawi, mana teks Pegon. Namun jika dibaca dengan seksama akan sangat
terlihat perbedaannya. Jadi intinya kalian harus baca. Ya, oke, saya akan bantu membaca teks pada awalnya. Ya, mohon maaf ini jika ada salah, mau diperbaiki ya. Bismi abi wa ibnu wa ruh al-qudus al-ahi wahida. Ibtada muawanah Sayyid Syekh Uktub al-Anajil al-Muqaddasa illa Rabi'ah al-ula zalika ibtida al-Qudais al-Wasauli ar-Rasul mati al-ula mani liyaumil milad. Mohon maaf jika salah ya. Selanjutnya bisa kalian lanjutkan. Ya, nanti kita bahas. Yaitu aksara Jawi. Ya, aksara Arab yang disesuaikan pelafalannya dengan bahasa Melayu. Ingat ya, Jawi dan Pegon itu berbeda. Ya, Jawi di Sumatera, Pegon di Jawa. Saya akan membaca sedikit ya teks, mungkin bisa kalian lanjutkan sendiri ya. Ketahui olehmu bahwa Bukhari yang fakir menyerahkan kitab. Itu baris pertama, baris keduanya ini dengan 4 pesan akan 4 kaum itu. Pesan yang pertama akan baris kedua, ya, kemudian baris ketiga segala raja-raja yang mukmin dan adil dan berbudi dan. Jadi memang aksara Jawi ini kebanyakan tidak menggunakan syaka, namun ada juga menggunakan syaka. Jadi memang untuk membaca aksara Jawi ini kita paling tidak basicnya memang harus bisa membaca Al-Quran dan kemudian sedikit bisa membaca kitab ya, karena sistemnya memang agak meraba-raba ya kalau membaca aksara gundul ya, tapi jika dilatih-latih terus insya Allah bisa. Teks yang berikutnya yaitu aksara Pegon ya. Aksara Pegon yaitu aksara Arab yang disesuaikan pelafalannya dengan bahasa Jawa dan Sunda. Nah, yang teks yang saya hadirkan ini adalah teks Cirebon ya. Oke, saya akan bantu membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baris pertama, baris kedua alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ini masih menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi memang kalau di aksara Pegon itu terkadang campuran menggunakan aksara Arab, ya, bahasa Arab. Nah, baris ketiga, utawi sekabehe puji kang ana iku kagungane Allah Ta'ala istana. Itu baris ketiga, ya. Selanjutnya bisa kalian coba sendiri. Aksara yang berikutnya adalah aksara Palava, ya. Ini ada rumus-rumusnya aksaranya ya. Kalau kalian mau mempelajari silakan. Ada ayu, ada sebagainya. Ini saya tidak punya teksnya ya aksara Palava seperti apa ya. Namun saya hadirkan bentuk tulisannya seperti lucu-lucu ya, seperti simbol-simbol ketika kita mau buat sebagai sandi-sandi rahasia bisa ya, jadi inspirasi. Berikutnya adalah aksara lontara Bugis. Ya. Ini aksara lontara terinspirasi dari aksara Palava. Bisa nanti kalian lihat kembali tabelnya. Ya. Akhirnya disesuaikan dengan masyarakat Bugis, bentuknya seperti ini.
teks ini adalah teks Lagaligo, ya, yang memiliki 3 jilid kalau nggak salah. Teks ini adalah teks epik ya, teks sejarahnya suku Bugis. Seperti itu pengenalannya. Teks berikutnya adalah teks aksara Honocoroko. Ya, jadi ada 3 penyebutan ya, walaupun intinya sama, tapi ada beberapa pelafalan yang disesuaikan. Ya, kalau di Jawa namanya Honocoroko, kalau di Sunda namanya Cacarakan, kalau di Cirebon namanya Carakan, walaupun sama ya intinya seperti itu. Nah, ini untuk mempelajari, untuk membacanya kita harus tahu juga bagaimana cara membaca. Nah, aksara Hanacaraka ini juga merupakan turunannya dari aksara Palawa. Ya. Dan untuk saat ini saya belum bisa membaca aksara Honocoroko. Ya, bagi kalian yang bisa membaca silakan bisa dibaca teks. Sebenarnya masih banyak ya pengenalan aksara-aksara daerah di Nusantara. Kalian bisa browsing sendiri ya, ada aksara Bali, aksara apa lagi? Aksara Papua mungkin ya. Saya juga perlu pernah lihat nih teks Papua itu seperti apa. Aksara Aceh katanya ada sendiri ya. Aksara Sunda kuno ada juga. Nah, ini bahasa. Bahasa itu juga penting kita kuasai. Karena walaupun kita bisa membaca aksara tersebut, tapi jika kita tidak menguasai bahasa daerah setempat, bahasa daerah yang digunakan dalam naskah, itu sia-sia hasilnya. Kita tidak bisa mengenali aksara dan menerjemahkan, ya, akan salah jadinya. Dan di Nusantara ini sebenarnya banyak sekali bahasa daerah yang teridentifikasi ya. Kalau menurut Bu Ahadiati Ikram, bahasa Nusantara itu ada 726. Apa saja itu saya kurang paham ya. Namun yang menyumbangkan paling banyak untuk angka itu adalah Papua yang memiliki sekitar 264. Dan di antara sebanyak bahasa itu yang dengan pasti telah meninggalkan bukti-bukti tertulis dalam bentuk naskah, itu ada 13 bahasa yang saya tulis di bawah ini. Ya, yang ada naskah kunonya ya, ada bahasa Aceh, Melayu, Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, itu termasuk Rejang, Lampung, Kerinci, Sunda, Jawa, Madura, Bali, Sasak, Makassar, Bugis, Wolio, dan Buton. Seperti itu ya. Jadi bahasa di Nusantara itu juga sangat banyak. Ya. Jadi jika kalian ingin menjadi ahli filologi Nusantara, ya, kalian harus mau belajar aksara dan bahasa daerah di kota lain. Seperti itu, ya, mengenai pengenalan bahasa. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai media yang digunakan dalam menulis. Ada beberapa media yang digunakan dalam menulis. Yang pertama adalah kertas. Sampai sekarang pun kita menggunakan kertas ya. Namun zaman dulu menggunakan kertas itu kebanyakan diimpor dari negeri Eropa, negeri Barat, ya. Dan ini jika kita perhatikan, maka kertas dari Eropa ini, negeri Barat ini memiliki ciri khusus ya. Yang pertama ada garis-garisnya, ya, ada serat-serat garis. Kemudian ada watermark atau cap kertas. Jika kalian ke arah matahari ya, terawang dengan menggunakan sinar, itu akan kelihatan
Ya, mungkin nanti saya akan memberikan contoh watermark seperti apa aja ya. Dan ini saya memberikan kondisi kertas, kondisi media kertas ya yang ada ya, dalam naskah kuno. Ya, yang pertama yaitu ini masih bagus ya buku. Jadi ada yang sampai saat ini ya, jika kalian melihat-lihat koleksi naskah ya, maka akan terlihat beberapa keadaan naskah ya yang menggunakan media kertas. Yang pertama masih keadaannya utuh, bagus ya, ada jilidnya, kertasnya masih masih terkumpul, tidak bercerai-berai ya, lekatannya masih bagus, bindingnya masih bagus ya, seperti itu ya, sampul. Nah yang kedua itu tidak ada covernya, maksudnya tidak ada seperti buku ya, jadi hanya kertas biasa ya. Dan kemudian itu keadaannya sudah berwarna coklat kehitam-hitaman ya, sepertinya ini lembab atau terkena air ya, bisa dilihat di samping-sampingnya. Nah ini lama-lama ini akan menjadi rapuh ya jika kita tidak rawat. Nah yang ketiga ini keadaannya sangat parah, bisa dilihat ya, ini sudah lepas-lepas dari jilidannya ya, kemudian pinggir-pinggirnya sudah sobek-sobek, bahkan ketika dipegang ini akan rapuh. Jadi sangat riskan sekali ketika kita tidak tahu bagaimana cara memperlakukan naskah tersebut, maka naskah ini lambat laun akan bisa hancur dengan sendirinya. Maka ini usaha kita lah ya, untuk membuat naskah ini tetap long lasting, atau kita bisa alih mediakan ya yang awalnya buku menjadi bentuk digital atau foto ya, yang kalian bisa untuk kaji isinya. Jadi ketika naskah itu sudah hancur dengan sendirinya, maka masih ada jejak digital. Kedua yaitu daluang. Daluang ini bentuknya seperti kertas, namun jika diperhatikan maka agak tebal ya dan halus karena terbuat dari kulit pohon saeh. Pohon saeh ini sekarang sudah susah ditemukan ya, bahkan jika pun ada harganya mahal. Dan dahulu orang dikarenakan kertas Eropa itu mahal, maka pribumi rakyat itu membuat kertas sendiri dari kulit pohon saeh yang bentuknya seperti itu ya. Jika nanti kalian jalan-jalan, nanti bisa kalian akan melihat perbedaannya ya, mana yang kertas yang mana yang media menggunakan kertas Eropa dan mana yang menggunakan kertas daluang. Nipah, media yang ketiga itu ada nipah, yaitu bentuknya seperti itu ya, seperti kayu ya, potongan-potongan yang kemudian dibolongin tengahnya, kemudian direkatkan dengan benang ya, kemudian ditutup dengan kayu ya. Nah nipah ini yaitu terbuat dari daun pohon palem nipah, dan ini kita bisa temui di naskah-naskah di Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok ya. Membacanya pun seperti itu ya, jadi kita buka satu-satu seperti itu, dan perawatannya pun harus khusus ya, karena jika tidak maka nanti tintanya lama-lama itu akan pudar ya, seperti itu. Ada perawatan khusus tersendiri untuk media naskah seperti ini. Berikutnya adalah bambu, bisa dilihat sendiri ya, ini seperti kalau kalian pernah melihat film Cina ya, ini hampir sama seperti itu ya, menggunakan media bambu, sangat lucu sekali. Ini juga tulisannya nah ini Sumatera Selatan ya. Bambu ini ditemukan pada naskah di Sumatera Selatan, bisa di Rejang, Lampung, Kerinci, atau di naskah Batak
seperti itu. Jadi kita bacanya itu muter. Seperti itu ya, bambu. Berikutnya menggunakan media lontar. Lontar ini yaitu berasal dari daun pohon lontar atau siwalan ya. Dan siwalan kita mungkin bisa mengenalnya sejenis pohon palem. Ini kita dapat temukan naskah ini di Jawa, Bali, dan Lombok. Jadi bentuknya lontar itu seperti kipas ya. Jadi akan berbentuk persegi 4, potong-potong, kemudian dibolongin, ujungnya direkatkan dengan benang. Bacanya pun harus satu-satu. Berikutnya yaitu dari kayu, ya dari kulit kayu. Ya ini kita bisa temui pada naskah Batak. Ya bentuknya seperti itu ya. Seperti apa? Saksofon ya. Kardiofon atau saksofon? Bukan saksofon ya. Apakah apa yang alat musik yang dengan cara tangan tuh? Saya lupa. Itu ya, jadi dibuka satu-satu ya, kemudian bisa dibaca. Biasanya menggunakan ini naskah Batak ya. Oke. Mungkin sampai sini penjelasan mengenai bahasa dan aksara di Nusantara. Ya. Jika kalian ada pertanyaan yang diutarakan atau komentar, silakan nanti bisa disampaikan pada grup WhatsApp. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.